5 alasan mengapa kita perlu mendoakan orang lain. Ya, itu bagi pribadi saya mungkin masalah saya banyak dan orang lain pun juga nggak peduli sama saya. Tapi Tuhan tegur, Tuhan koreksi saya. Di dalam kondisi apapun kita harus mendoakan orang lain. Karena itu yang Tuhan suka, yang Tuhan senangi ketika apapun masalah kita, apapun pergumulan kita harus tetap mendoakan yang lain. Ya, satu, alasan pertama kita menyenangkan hati Tuhan ketika kita mendoakan orang lain. Yesaya 59 ayat 16, saya bacakan. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya yang membantu dia. Yang pertama, kita menyenangkan hati Tuhan ketika kita mendoakan. Mungkin Bapak Saudaraku, ya mungkin sekitar kita tidak ada alasan untuk mendoakan mungkin ya keadilan bangsa ini, ya kan, saudara-saudara kita yang mengecewakan, ya mungkin tidak ada alasan untuk mendoakan, tapi Tuhan inginkan ketika kita dekat dengan Tuhan, pertama ya kita menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita mendoakan orang lain. Ya sekalipun ya nggak enak, tapi Tuhan inginkan supaya kita mendoakan orang lain. Itulah ketika kita dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita mengikuti teladan Tuhan Yesus dan murid-muridnya ketika kita mendoakan orang lain. Matius 5 ayat 44. Kita mengikuti teladan Tuhan Yesus dan murid-muridnya ketika kita mendoakan orang lain. Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kita mengikuti teladan Tuhan Yesus dan murid-muridnya ketika kita mendoakan orang lain. Ya. Jadi firman Tuhan tadi katakan, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Mungkin ya gereja saat ini mendirikan tempat ibadah sulit, ya mungkin bagi kita, bagi orang Kristen kecewa. Tapi terus kita berdoa untuk mereka supaya hati mereka dibukakan oleh Tuhan, karena Tuhan itu yang Tuhan inginkan supaya kita dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, kita mendekatkan diri kita kepada hati Tuhan ketika kita mendoakan orang lain. Seperti Kejadian 18, bagaimana, maaf Bapak Ibu, kita mendekatkan diri kepada hati Tuhan ketika kita mendoakan orang lain. Kejadian 18, bagaimana Abraham membela Sodom dan Gomora sebelum dimusnahkan Tuhan. Dia bernegosiasi supaya Sodom dan Gomora tidak dihancurkan oleh Tuhan. Abraham terus berdoa ya supaya menyelamatkan Lot atau siapa itu ya supaya tidak dimusnahkan. Tapi Tuhan kirimkan malaikatnya dua malaikat supaya Sodom dan Gomora sebelum dihancurkan, saudaranya Abraham bisa diselamatkan. Karena apa? Ada doa di sana. Sekalipun saudaranya ya menyakitkan, tapi Abraham tetap dia berdoa supaya saudara bisa diselamatkan. Itulah fungsi bagaimana kita tetap berdoa untuk orang lain. Yang keempat, kita meningkatkan kemampuan berempati ketika kita mendoakan orang lain. Ya, ketika kita berdoa kepada orang lain, kita meningkatkan empati dengan orang lain. Gereja harus berempati, ya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita berdoa untuk orang lain, bagaimana kita perhatian dengan orang lain. Dan kita tidak menjadi orang yang egois. Saya diajarkan Tuhan, dan saya koleksi diri saya. Kalau saya memandang pribadi saya, ya masalah mungkin pribadi aja,
ya ada yang ngurusin. Tapi Tuhan inginkan supaya aku tetap mendoakan orang lain dan saya berempati, saat peduli dengan orang lain. Mungkin dengan apa yang kami punya tidak seberapa, tapi apa yang kami punyai ya saya berikan, mungkin bisa berdoa, memperhatikan, itulah bukti bagaimana kita memperhatikan orang lain. Yang kelima, kita saling meringankan beban satu sama lain ketika berdoa untuk orang lain. Ya, kita saling meringankan beban satu sama lain ketika berdoa untuk orang lain. Ya, ketika kita terus kita berdoa untuk orang lain, ya mungkin kita hanya bisa berdoa, kita ngobrol, itu juga beban itu juga meringankan beban untuk saudara kita. Ya mungkin kalau uang belum punya, material saya belum punya, tapi yang dapat saya berikan hanya perhatian dan doa. Itu yang sangat penting, yaitu sangat diperlukan untuk saudara-saudara seiman. Ya, kemarin kami pas kunjungan ke gunung, ternyata ada saudara punya masalah yang begitu luar biasa, tapi di sana nggak ada yang peduli, ya nggak ada orang yang mendengarkan. Tapi ketika kami datang, saya cuma mendengarkan saja, dan saya waktu itu kami ajak berdoa, makasih ya Pak atas perhatiannya. Tidak tidak dia tidak menginginkan sesuatu yang lebih. Ketika saya mendengarkan dia dan berdoa, itu mungkin jawaban buat dia. Tapi di Tuhan mereka merasa lega karena ada saudara seiman, ada saudara yang lain bisa memperhatikan. Terima kasih. Ayo, mungkin keadaan sekitar kita, keadaan sekeliling kita nggak mendukung, kadang ya yang kita layani itu mengecewakan, ya. Tapi terus kita doakan, karena itulah yang Tuhan inginkan. Ketika kita bukti bahwa kita dekat dengan Tuhan, ya selalu kita mendoakan orang lain. Terima kasih, mari kita berdoa.